Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Agustina dengan NIM 904001228083. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan suatu materi dengan judul Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, langsung saja. Materi pertama itu mengenai pengendalian dan strategi manajemen. Adapun konsep dasar pengendalian manajemen, yang pertama itu definisi pengendalian, di mana pengendalian yang dilakukan oleh manajemen menjadi suatu kewajiban dalam perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Salah satu pandangan berargumentasi bahwa sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi perusahaan. Sesuatu organisasi harus dapat dikendalikan dengan adanya perangkat-perangkat pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strateginya dapat tercapai. Adapun 4 elemen pengendalian, yang pertama itu direktor atau sensor, yakni upaya mencapai informasi untuk mengidentifikasi aktivitas yang terjadi dalam proses yang dikendalikan. Yang kedua itu eksekutor atau selektor, yaitu mereka yang bertugas untuk membandingkan kejadian yang aktual dengan beberapa standar atau harapan yang seharusnya atau diharapkan terjadi. Yang ketiga itu efektor, yakni mengubah perilaku jika pihak eksekutor mengidentifikasikan kebutuhan untuk melakukan tindakan perubahan tersebut, yang tentunya perubahan ke arah yang perbaikan. Yang keempat itu jaringan komunikasi atau komunikator, yakni sosialisasi kebijakan dalam pengendalian yang ingin diterapkan, seperti meneruskan informasi dari direktur ke eksekutor atau dari eksekutor ke efektor. Yang kedua itu jenis tipe pengendalian. Yang pertama itu pengendalian tindakan, di mana pengendalian kegiatan ini melibatkan pada pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, di mana pengendalian ini biasanya digunakan secara efektif ketika manajemen mengetahui tindakan apa yang diperlukan dan manajer dapat memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dapat diambil. Adapun beberapa jenis pemeriksaan, yang pertama itu penguncian pada kotak atau laci yang menyimpan informasi berupa data dan barang penting. Yang kedua itu menggunakan kata sandi pada komputer. Yang ketiga itu membatasi akses ke area yang memiliki barang atau informasi yang penting dan sensitif. Yang kedua itu pemeriksaan sebelum bekerja, di mana pengecekan terhadap keberlangsungan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga itu akuntabilitas tindakan, di mana mengacu pada kemampuan individu atau organisasi untuk melaporkan secara terbuka dan transparan atas kegiatan suatu standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tanggung jawab operasional memerlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan tindakan mana yang diterima dan yang mana yang ditolak. Yang kedua itu menginformasikan pada operator tentang kegiatan tersebut. Yang ketiga itu penentuan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat penghargaan dan hukuman atas hasil yang dicapai. Yang kelima itu reduksi yang meliputi penentuan komponen cadangan organisasi untuk melakukan pekerjaan atau pengendalian hasil. Yang ketiga itu pengertian strategi, di mana strategi ini pertama kali di Yunani yaitu strategis, yang diartikan sebagai jenderal.
Jika hubungan dalam dunia manajemen dapat disamakan dengan manajemen puncak suatu perusahaan atau organisasi, strategi ini menjadi tindakan manajemen dalam membuat rencana-rencana untuk mencapai tujuan yang dapat menjadikan bentuk evaluasi dalam menjalankan sistem kendali manajemen. Perbedaan strategi membuat manajemen harus menentukan mana yang termasuk tugas prioritas. Terus yang ketiga itu tujuan strategi, di mana perusahaan pasti memiliki tujuan yang harus dicapai baik untuk mencapai laba atau meningkatkan profit perusahaan, di mana maupun meningkatkan citra perusahaan. Namun tujuan yang ada pada perusahaan adalah hasil keputusan CEO perusahaan tersebut dengan saran dari anggota manajemen perusahaan. Bisa berupa mencapai probabilitas dan dapat meningkatkan nilai pangan saham. B. Pentingnya pengendalian dan strategi dalam manajemen. Yang pertama itu peran penting pengendalian, di mana pengendalian sangat penting dalam memastikan efisiensi dan produktivitas akan tercapai. Apabila dilakukan dengan tetap mengevaluasi dan mengawasi kinerja karyawan, pengembangan dan pelaksanaan pengawasan manajemen yang efektif harus konsisten dengan tujuan strategi, prinsip tindakan dan instruksi. Ini membantu mengarah tindakan karyawan, di mana suatu perusahaan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan yaitu SDM atau sumber daya manusia, karena menjadi fondasi awal bagi suatu perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki SDM-nya dengan baik, maka perusahaan tersebut tidak dapat berdiri kokoh dan mudah jatuh. Kegiatan manajemen dipengaruhi oleh pengendalian manajemen yang disesuaikan dengan pedoman yang telah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap usaha yang berbeda. Terus faktor yang mempengaruhi pengendalian dalam manajemen, di mana pengendalian manajemen menjadi sangat dibutuhkan oleh perusahaan organisasi. Ada beberapa faktor membuat pengendalian semakin diperlukan setiap perusahaan atau organisasi. Yang pertama itu perubahan lingkungan, di mana terkait perubahan lingkungan munculnya inovasi produk atau jasa dan persaingan baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Yang kedua itu meningkatkan kompleksitas, di mana peningkatan kompleksitas untuk berbagai jenis produk atau jasa yang harus diawasi dalam menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga dan perlu selalu dimonitor. Yang ketiga itu kesalahan, di mana pemimpin melakukan tugasnya sebagai pengendalian, tetapi kebanyakan anggota suatu perusahaan atau organisasi biasanya berbuat kesalahan pada diagnosa secara tidak tepat. Sistem pengendalian memungkinkan pemimpin mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut menjadi kritik. Yang keempat itu kebutuhan kepemimpinan untuk mendelegasikan wewenang, di mana dalam pemberian delegasi kepada bahwa pemimpin memberikan kepercayaan kepadanya bahwanya dengan tidak lepas tangan dalam memeriksa tugas yang diberikan kepada bahwasanya. Yang ketiga itu peran penting strategi dalam manajemen, di mana ada beberapa strategi dalam manajemen. Yang pertama itu menetapkan arah jangka panjang. Yang kedua membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi dengan perusahaan. Yang ketiga untuk
membuat perusahaan atau organisasi lebih efektif. Yang ketiga itu untuk identifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berbahaya. Kegiatan yang saling bertumpuk dikurangi, terus kesediaan karyawan yang lebih tua untuk berganti pekerjaan dapat dikurangi, terus keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi lebih memotivasi mereka dalam tahap implementasi. Terus pekerjaan strategi meningkatkan kemampuan perusahaan atau organisasi untuk menghindari masalah di masa depan. Yang keempat itu manfaat manajemen. Adapun tugas manajemen yaitu mengatur strategi yang lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan yang lebih logis, rasional, dan tematik untuk membuat keputusan strategis. Baik, itu saja yang sempat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.